Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelum kita mulai pelajarannya, terlebih dahulu mari kita berdoa. Untuk yang muslim, mari kita berdoa dengan doa Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepahaman. Untuk yang non-muslim menyesuaikan. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. Siswa dapat menyimulasikan cara menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. Siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait perubahan cuaca dan pengaruhnya pada aktivitas manusia dengan benar. Siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca dan pengaruhnya pada aktivitas manusia dengan baik. Ayo berdiskusi. Dayu menceritakan banyak hal. Tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi, Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi. Tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Perhatikan percakapan mereka berikut ini. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda, makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. Asal daerah tanaman yang tumbuh subur. Nah, tadi percakapan antara Edo dan Siti. Ada tanaman yang tumbuh subur di daerah tertentu. Kita masukkan ke dalam tabel. Tadi menurut Siti di daerahnya Sumatera Barat padi tumbuh dengan subur. Kemudian Edo di Papua sagu tumbuh dengan subur. Nah, nanti kalian lengkapi nomor 3 sampai 10 sesuai dengan daerah kalian masing-masing. Sebenarnya banyak sekali tumbuhan yang tumbuh subur di masing-masing daerah. Misalkan saja kalau di daerah Kebumen, ini ada ketela pohon. Ini untuk bahan pembuatan lanting. Ini khas sekali di daerah Kebumen. Makanan lanting terbuat dari ketela pohon. Dan juga yang lainnya seperti di daerah Banyumas ada duren, di daerah Magelang ada buah-buahan ya, di sana tumbuh dengan subur. Kemudian di daerah Wonosobo itu juga untuk menanam sayuran ya. Senang ya memiliki teman dari berbagai daerah. Kekayaan daerah juga memberikan kekayaan hayati bagi kita. Berbagai hasil bumi dari tiap daerah dapat kita nikmati. Rencanakanlah acara makan bersama dengan teman-teman. Masing-masing membawa makanan khas daerahnya. Lalu saling berbagi dan mencicipi. Hal ini akan membuat lidahmu makin kaya akan rasa. Ayo beraktivitas. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya.
Benny dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay, makanan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama teman-temanmu. Ya, karena sekarang sedang situasi pandemi, sementara kalau makan bersama belum dapat dilaksanakan. Mungkin kalau kalian di daerah kalian ada makanan-makanan seperti itu, bisa pesan atau beli dan dimakan bersama dengan keluarga. Misalkan saja makanan terkenal sampai luar negeri adalah makanan rendang dari Padang. Untuk makanan rendang ini sudah banyak sekali terdapat di berbagai daerah. Ini juga khas sekali. Ada juga sate, ya. Sate kalau di daerah Kebumen, sate ambal ini khas. Ada juga sate yang khas dari sate Madura. Nah, ini silahkan kalau mau mengadakan acara makan bersama dengan keluarga, bisa. Kalau ada sedikit rezeki, ada uang untuk membeli seperti itu, boleh, sehingga menambah cita rasa kalian. Ayo membaca. Acara makan bersama telah dilakukan. Benny meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Inilah surat yang akan dibacakan. Lembang, 10 Agustus 2017. Halo Benny, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Benny, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Ayo mengamati. Apa yang Udin ceritakan pada surat di atas? Hujan yang tak kunjung berhenti, bukan? Tahukah kamu dari mana asal hujan dan kemana perginya air hujan? Perhatikan gambar berikut ini. Dari sini ada gambar terjadinya hujan. Di sini ada air, ya. Ini air laut. Ini pada siang hari. Ini ada gambar matahari. Pada siang hari, air laut ini mengalami penguapan, ya. Air terkena panas sinar matahari ini mengalami penguapan, seperti jika di dapur ibu atau bapak atau mungkin kamu memasak air. Ini airnya akan menguap. Sama seperti air laut terkena panas matahari, airnya akan menguap. Nah, ini uap air ini akan naik ke atas, ya. Ini yang warna putih, uap air ini, ya. Uap air ini naik ke atas. Naik ke atas ini semakin banyak, semakin berkumpul di sini, ya. Ini dari bawah banyak sekali sampai di atas ini uap airnya berkumpul, ya. Uap airnya sampai di atas ini kemudian mengalami kondensasi atau penurunan suhu, ya. Penurunan suhu mengalami kondensasi di sini, kemudian uap air ini karena mengalami penurunan suhu ini yang tadinya bentuknya uap berubah menjadi titik-titik air, gitu ya. Jadi ini setelah awannya berkumpul ini semakin berat
dan terjadi penurunan suhu, uap air yang tadinya berbentuk uap kemudian berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini karena banyak, ini bertambah berat, kemudian akhirnya turun menjadi hujan. Ini yang hujan ini ya. Hujan turun. Seperti itu. Ini asal terjadinya hujan. Hujan turun ini di darat airnya akan mengalir melewati sungai. Sungai ini mengalir sampai ke laut ya. Jadi air yang ada di darat ini mengalir menuju sungai, berkumpul di sungai. Air yang di sungai juga akan mengalir ke arah laut. Nah, di laut ini jika siang hari akan mengalami penguapan dan akhirnya menguap. Uap ini lama-lama akan berkumpul. Kemudian setelah berkumpul semakin banyak, kemudian mengalami kondensasi dan berubah menjadi titik-titik hujan, titik-titik air. Titik-titik air ini semakin lama akan semakin berat dan jatuh turun menjadi hujan, dan seterusnya seperti itu. Inilah proses terjadinya hujan. Nah, bagaimana hujan terjadi? Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Di sini ada proses terjadinya hujan, ada 3 kartu. Kartu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di sini yang nomor 1 ini awan yang berkumpul awan yang berkumpul ini atau uap air tadi naik ke atas jadi awan ya, kemudian berkumpul semakin lama semakin banyak dan terjadi penurunan suhu atau kondensasi sehingga di sini uap airnya berubah menjadi titik-titik air dan turunlah hujan. Nomor 1 ini terjadi pas hujan. Nomor 2 ini dari gambar ini kita lihat ini air mengalami penguapan. Ini uap air ya. Nomor 3 ini uap air ini naik ke atas ya, naik ke atas dan berkumpul. Nah, dari nomor 1, 2, dan 3 nanti coba diurutkan seperti penjelasan di awal terjadinya hujan. Ini kartu ini 1, 2, 3 nanti coba diurutkan. Yuk kita coba urutkan. Isilah kotak dengan nomor urut gambar yang tepat. Nah, hasilnya akan menunjukkan terjadinya hujan, bagaimana hujan terjadi. Nah, kita lihat tadi ya. Ini 1, 2, 3 kita akan letakkan di sini. Misalkan yang pertama tadi betul sekali. Jadi yang pertama terjadi penguapan air laut ya. Terjadi penguapan air laut termasuk kalau di darat ya ada juga sama, tapi paling banyak penguapan itu terjadi di laut ya, karena lautnya sangat luas. Jadi air yang banyak itu terdapat di laut, ini menguap. Setelah menguap, uap ini akan naik ke atas ya. Nah, naik ke atas dan lama-kelamaan akan bertambah banyak, berkumpul bertambah banyak. Setelah naik ke atas, kemudian berkumpul karena bertambah banyak, bertambah berat, ini akan mengalami penurunan suhu, mengalami kondensasi, dan uap air tadi berubah menjadi titik-titik air dan lama-kelamaan tambah berat akan turun menjadi hujan. Nah, hujan ini sampai ke laut, menguap lagi, berkumpul, menjadi hujan, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan siklus air. Nanti kalau sudah sampai ke kelas berikutnya akan dijelaskan siklus air.
Nah, ini perputaran urutan terjadinya hujan seperti itu. Tulislah proses terjadinya hujan. Gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Nah, setelah kalian menyusun kartu yang 3 itu, gambar yang 3 itu disusun menjadi urutan terjadinya hujan. Sekarang kamu tuliskan proses terjadinya hujan. Gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Tulis di bukumu. Misalkan Pak Guru kasih contoh, pada siang hari air laut mengalami penguapan oleh sinar matahari. Uap air naik ke atas. Nah, nanti silahkan diteruskan ataupun mau diubah kalimat awalnya juga boleh. Silahkan nanti tuliskan proses terjadinya hujan. Tulis di bukumu. Menulis dapat membantumu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan makin mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menulis hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Terima kasih, demikian pertemuan kali ini, pembahasan tema 5, subtema 3, pembelajaran 2, mudah-mudahan bisa dipahami. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.